Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, KPM PKH, teman-teman semuanya yang hadir di channel PKH Show. Terima kasih sekali. Dan di video kali ini saya akan membahas ataupun mengulik mengenai bantuan sosial ataupun BST ya. Bantuan sosial tunai yang memang sekarang lagi geger. Kenapa saya bilang geger? Karena di salah satu grup mengatakan bahwa lagi geger bantuan sosial tunai yang nilainya Rp300.000, dan gegernya itu mempertanyakan di kantor pos atau KPM, keluarga penerima manfaat, menanyakan bantuan sosial BST yang nilainya Rp300.000 di kantor pos. Seperti apa penjelasannya ataupun mengenai atau ngulik tentang bantuan sosial BST yang nilainya Rp300.000 yang dicarikannya lewat kantor pos dan mengeceknya menggunakan kartu KIS, benar atau tidak? Saksikan videonya sampai dengan selesai ibu-ibu supaya menambah wawasan, supaya menambah pengetahuan juga, dan supaya tidak gampang muslihat termuslihat oleh judul-judul ataupun oleh konten-konten ataupun oleh berita-berita yang memang hanya judulnya saja. Jadi seperti ini ibu-ibu, BST bantuan sosial tunai yang memang sudah dicairkan di bulan Januari ini nilainya Rp300.000, dan banyak judul bahwa dikaitkannya itu dengan KIS, Kartu Indonesia Sehat. Cek KIS Anda atau cek nomor KIS Anda apakah sudah dapat bantuan atau belum. Kebanyakan judul seperti itu. Bukan kebanyakan sih ya, beberapa mungkin ya. Seperti itu. Mungkin ibu juga tertarik dengan sebuah konten atau judul seperti itu ya, dan ternyata memang isinya, kalau sepengetahuan saya, sepemahaman saya, yang namanya KIS, Kartu Indonesia Sehat, itu belum bisa untuk mengajak bantuan sosial tunai yang nilainya Rp300.000. Kalaupun itu dikaitkannya dengan DTKS atau mengeceknya di data terpadu kesejahteraan sosial, contoh misalkan begini ibu, coba cek nomor kartu KIS Anda di DTKS, apakah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial BST nilai Rp300.000 atau tidak. Ibu-ibu bisa dicek, silakan. Saya sudah mencobanya, saya sudah mengeceknya menggunakan kartu Indonesia Sehat dan menggunakan nomor yang tertera di kartu KIS tersebut, dan hasilnya seperti ini ibu-ibu. Di sini ada keterangan hasil pencarian. Di sini di halaman mengecek bantuan sosial, bukan untuk mendaftarkan ya. Kalau untuk DTKS itu, setelah saya mengecek menggunakan kartu Indonesia Sehat atau nomor KIS yang tertera di kartu itu, keterangan hasil pencariannya seperti ini ibu-ibu. ID itu ada ID-nya, menjelaskan ID-nya terdaftar, dan nama yang tertera di kartu Indonesia Sehat atau yang terdaftar di kepesertaan fasilitas kesehatan seperti BPJS ataupun KIS ibu-ibu. Dan keterangannya di sini tidak menyebutkan bahwa Anda telah terdaftar sebagai peserta BST atau bantuan sosial tunai. Tidak dijelaskan keterangannya seperti itu. Keterangannya tertuliskan di sini ID ditemukan dan nama sesuai status aktif berdasarkan keputusan Menteri Sosial nomor 161/HUK/2020. Di sini tidak menyatakan atau tidak menjelaskan, tidak menerangkan mengenai bantuan sosial tunai yang nilainya Rp300.000. Di sini langsung saya mengecek menggunakan KIS loh bu, nomor KIS teman-teman, bapak-bapak, kakak-kakak, guys semuanya. Seperti itu. Kalau misalnya tidak percaya, teman-teman cek sendiri menggunakan kartu Indonesia Sehat, nomornya yang tertera di kartunya di halaman DTKS, atau saksikan video saya mengenai cara cek bantuan sosial tunai BST ya menggunakan KIS di atas nih, di atas. Oke. Nah, kira-kira kenapa bisa geger seperti itu? Ya mungkin karena halamannya satu halaman untuk mengecek data tersebut di DTKS. Di sini hanya menjelaskan bahwa ketika ibu-ibu, ketika teman-teman atau ketika bapak-bapak mengecek nomor KIS yang tertera di kartu di halaman DTKS, itu cuma menjelaskan bahwa kepesertaan ibu-ibu, bapak-bapak itu masih terdaftar sebagai penerima bantuan fasilitas kesehatan. Seperti itu ibu-ibu ya. Gimana caranya supaya kita mengetahui bantuan itu dapat atau enggak di BST? Itu hanya menggunakan nomor induk
kependudukan atau NIK ya Bu ya. NIK sesuai di KTP. Kalau NIK yang sesuai di KTP ya, mengeceknya di halaman dtks.ga, nanti keterangannya akan muncul seperti ini. Ketika saya menggunakan pencarian menggunakan nomor induk kependudukan ataupun NIK, keluarnya atau keterangan hasil pencariannya seperti ini nih ibu-ibu. Provinsi, ada provinsinya Jawa Barat, kabupatennya Indramayu tentunya ya, kecamatannya Indramayu, dan kelurahannya itu Singajaya. Singajaya karena saya sebagai pendamping sosial keluarga harapan di desa Singajaya salah satunya ya. Ops, saya bocor, nggak apa-apa deh. Lanjut, di sini diterangkan juga ada ID keluarga, ada ID DTKS, ada ID ART DTKS, ada nama ya, nama yang bersangkutan atau terdaftar di DTKS. Terus juga di sini ada keterangan di DTKS-nya menyebutkan atau menjelaskan ID ditemukan dan nama sesuai berdasarkan DTKS periode Oktober 2020. Untuk kepesertaannya baru di sini ada atau dijelaskan ya, bahwa untuk bantuan sosial tunai BST itu tidak dapat. Proses BST-nya itu juga tidak dapat, teman-teman. Jadi, setelah saya ulik, setelah saya cari informasi, itu belum ada yang menerangkan secara gamblang, secara jelas bahwa KIS itu bisa menerima bantuan sosial tunai atau BST senilai Rp300.000 yang memang diprogramkan oleh yang memang telah diprogramkan oleh Kementerian Sosial selama 4 bulan untuk yang terkena pandemi di masa pandemi COVID-19 ini, dari Januari, Februari, Maret, April. Per bulannya Rp300.000, kalau dikalikan 4 menjadi Rp1.200.000. Setelah saya ulik lagi, setelah saya cari informasinya lagi, dan setelah saya praktekkan, bener nggak sih KIS ini mendapatkan bantuan sosial senilai Rp300.000? Dan ternyata memang seperti yang tadi teman-teman ya, bahwa info untuk sekarang itu tidak benar adanya. Yang benar itu, yang mengeceknya itu adalah menggunakan NIK, ataupun yang benar itu adalah cek NIK Anda, nomor induk kependudukan, apakah mendapat bantuan sosial tunai senilai Rp300.000 ataupun tidak. Oke, kesimpulan yang saya dapat setelah mencari informasi mengenai bantuan BST ini, kenapa ini gegernya KIS itu mendapatkan bantuan sosial tunai senilai Rp300.000, karena KIS juga bisa dicek lewat halaman dtks.kemensos.go.id. Di situ ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, guys yang mempunyai KIS bisa mengecek kepesertaannya ataupun kepemilikan kartu KIS-nya itu masih aktif sebagai peserta penerima manfaat bantuan fasilitas pendidikan seperti KIS atau tidak, masih aktif atau tidak. Tapi untuk mengecek bantuan sosial tunai yang baik dan benar itu menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK yang tertera atau yang dipunyai oleh ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, guys di KTP. Nah, cek menggunakan NIK tersebut apakah mendapat bantuan sosial tunai atau tidak. Kalau menggunakan KIS itu hanya mengecek kepesertaan fasilitas kesehatan ibu-ibu saja. Oke, sampai di sini. Semoga videonya ini bisa mengedukasi ibu-ibu, khususnya KPM PKH saya. Kalau masih menanyakan bantuan sosial tunai yang katanya si KIS itu mendapatkan bantuan sosial tunai, cari dulu kebenarannya, cari dulu infonya, jangan asal share. Sampai ketemu lagi bersama saya Hangga, tentunya pendamping sosial Keluarga Harapan Kecamatan Indramayu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu anak saya, my boy. Jen, dadah Jen. Dadah.